Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Benarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Media internasional ini rame-rame menyoroti kenaikan anggaran reses anggota DPR RI yang naik hampir 2 kali lipat. Padahal kan sebelumnya Indonesia itu diguncang unjuk rasa besar-besaran menyusul keputusan DPR memberikan tunjangan perumahan yang dinilai sangat tinggi atau terlalu tinggi. Sekarang anggaran reses yang semula hanya sebesar 400 juta sekali reses itu dinaikkan menjadi hampir 2 kali lipat. Ini memang angkanya itu 702 juta. Padahal dalam setahun itu resesnya bisa berlangsung 4 sampai 5 kali. Ini mengikuti jumlah masa persidangan. Kalau kita hitung sampai 5 kali saja, itu kan berarti, katakanlah kita bulatkan 700 juta, itu kan menjadi 3,5 miliar setiap tahunnya. Dan kalau 5 tahun, Anda hitung sendiri itu berapa, 5 kali 3,5 berarti 17,5 miliar itu untuk satu orang anggota DPR RI ya. Baru reses saja, belum ada yang mengunjungkan ke daerah dan sebagainya. Ada lagi seperti itu ya. Ada 3 komponen setidaknya yang dalam setiap tahun itu anggota DPR dapat perjalanan dinas ke daerah masing-masing itu. Nah, inilah yang kemudian disoroti oleh Reuters sebenarnya, yang menyorotinya dalam sebuah tulisan yang cukup panjang, dan kemudian banyak sekali dimuat di media-media asing. Ada yang bahkan ada beberapa dari media negara tetangga kita, Malaysia. Jadi kalau dibandingkan dengan kemarin ribut-ribut yang mengakibatkan kemudian demo besar-besaran di berbagai kota, itu ini angkanya jauh lebih gede ya. Kenapa? Karena waktu itu kan yang diprotes hanya, ya, dalam tanda petik ini, yang udah bikin orang marah itu setiap tunjangannya setiap per bulannya 50 juta. Jadi kira-kira kalau setahun kali 12 itu jadinya berapa? 600 juta ya. 600 juta kali 5 ya cuma 3 miliar. Jauh sekali dibandingkan dengan angka dengan jumlah reses ini ya. Yang sampai tadi 17,5 miliar kalau dihitung, kita bulatkan dalam 5 tahun mereka menjabat itu. Nanti pasti para anggota DPR akan membela, "Ah, itu bukan uang reses, itu bukan uang tunjangan, beda ya. Ini uang untuk dikembalikan pada rakyat." Kenyataannya enggak seperti itu ya. Reuters, kantor berita yang berpusat di London, menulis laporan berjudul "Indonesian Lawmakers Get a Loan High After Protest Against Sport." Ya, ini para anggota DPR di Indonesia itu dapat uang reses itu naik tinggi setelah kemarin ada protes ya. Setelah pada bulan Agustus kemarin ada protes gitu ya. Jadi mungkin kalau bahasanya bisa seperti itu, tulis bahwa Indonesia dana reses bagi anggota DPR 1 bulan itu naik itu setelah 1 bulan pembatalan beberapa tunjangan demi yang pada waktu itu dilakukan demi menenangkan publik ya, setelah demonstrasi besar. Sejumlah media asing kemudian menurunkan berita tersebut dengan judul yang berbeda-beda, tapi semuanya sangat menarik. Misalnya ini media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post. Dia juga menurunkan berita itu dengan artikel itu dengan tulisan "Indonesia nearly doubles a K loan for lawmakers despite public anger protest." Dan ini dia media Hong Kong ini juga menurunkan berita yang sama. Mereka juga menyoroti ironi ini ya, yang itu tadi kan dilakukan hanya sebulan setelah protes ya tadi. Tapi sebenarnya kalau kita urut-urut pemberitaannya, sebenarnya ini kenaikannya sudah lebih lebih duluan sebelum protes ya gitu, karena ada beberapa versi yang menyebutkan, ada yang menyebutkan sudah bulan Maret kenaikannya, tapi ada juga yang di media juga yang menyebutkan itu bulan Oktober. Tapi mana yang benar? Nah, ini nanti kita pasti cari tahu ya. Dua media di negeri jiran kita, Malaysia, ini The Star dan Malay Mail, itu menurunkan artikel yang sama. Tapi yang sangat menarik yang diturunkan di Malay Mail ini ya, dengan judulnya. Ini judulnya cukup provokatif ini. "It's like Indonesian have been pranked despite unrest and budget cut, lawmakers recess loan nearly doubles in Indonesia." Jadi kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, kira-kira gimana? Orang Indonesia itu seperti di prank ya. Meski ada kerusuhan dan kemarin dilakukan pemotongan anggaran, tunjangan reses anggota parlemen di Indonesia itu naik hampir 2 kali lipat. Ini artikelnya saya bacakan di Malay Mail ini, tapi sebenarnya sama dengan yang dari Reuters karena sumbernya sama ya. "Indonesia hampir menggandakan tunjangan penting bagi anggota parlemennya," kata seorang pejabat ya. 1 bulan setelah membatalkan beberapa tunjangan yang diberikan kepada anggota parlemen dalam upaya meredakan kemarahan publik
menyusul serangkaian demonstrasi yang diwarnai kekerasan. Pada bulan Agustus, ribuan mahasiswa, kelompok asasi manusia, dan warga sipil lainnya bergabung dalam protes menentang prioritas pengeluaran pemerintah, termasuk kenaikan gaji anggota parlemen. Demonstrasi tersebut kemudian berubah menjadi kerusuhan setelah seorang pengemudi ojek tewas dalam operasi polisi. Disebutnya operasi polisi ini kan padahal dilindas oleh kendaraan rantis barakuda dari polisi. Yang saya kira kalau yang disebutnya operasi polisi itu di beberapa tempat ya, yang lainnya. Tapi kalau satu orang tewas ini karena dilindas oleh barakuda. Sementara kemarin itu unjuk rasa itu setidaknya seluruh kota itu ada 10 orang yang meninggal dunia. Tapi beberapa di antaranya itu bukan karena operasi polisi. Seperti yang di Makassar itu karena ada pembakaran di gedung DPRD ya. Nah, balik lagi ke berita yang ditulis oleh Reuters yang ditayangkan di Malay Mail. Kekerasan tersebut yang menyebar ke 32 dari 38 provinsi di Indonesia mengakibatkan 10 kematian dan setidaknya 5.000 penangkapan, menjadikannya kerusuhan paling mematikan di negara kepulauan ini selama lebih dari 2 dekade. Kenaikan tunjangan reses bagi anggota parlemen yang diberikan kepada anggota DPR untuk mendukung pekerjaan mereka di daerah pemilihan saat parlemen sedang tidak bersidang. Nah, ini kata Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad kepada Reuters itu diberlakukan pada masa reses terakhir ini pada tanggal 3 Oktober. Tolong catat ya, kepada Reuters dia menyebutnya ini di awal masa reses terakhir, jadi mulai berlaku mulai 3 Oktober. Setiap anggota DPR kini akan mendapatkan 700 juta untuk setiap reses, kata Dasko, naik dari sebelumnya 400 juta. Dan sebanyak 580 anggota DPR di Indonesia mengambil sekitar 5 kali reses per tahun. Jadi memang itu ya, antara 4 sampai 5, tapi kebanyakan 5 sesuai dengan masa persidangan. Jadi bayangkan kalau ini kenaikannya ada sekitar, kalau angka ini sebenarnya angka pastinya bukan 700 ya, 702 juta. Jadi ada kenaikan 302 juta. Berapa persen tuh? Sampai 76% ya kenaikannya. Tunjangan tersebut menurut Dasko telah disetujui oleh Kementerian Keuangan pada bulan Mei ya. Pada bulan Mei ya, dialokasikan untuk kunjungan dan kegiatan di daerah pemilihan. Protes bulan Agustus dipicu oleh kemarahan atas tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR, dengan setiap anggota DPR berhak atas tambahan 100 juta per bulan untuk perumahan dan tunjangan lainnya. Oh, 100 juta ini bukan hanya perumahan ya, karena perumahan sendiri itu 50 juta. Jadi ada tunjangan-tunjangan lainnya ya. Setelah kerusuhan, beberapa tunjangan dihapuskan sehingga totalnya tinggal 65,5 juta rupiah saja. Sebenarnya yang disebutkan 100 juta itu bukan tunjangan-tunjangan, tapi ini tunjangan dan juga gaji pokok yang diterima oleh anggota DPR. Waktu itu orang langsung udah protes begitu tahu bahwa penghasilan anggota DPR itu hampir 100 juta ya. Padahal saya mengingatkan pada waktu itu jumlah 100 juta itu masih kecil. Jumlahnya bisa ratusan, bisa bahkan sampai miliaran rupiah ya. Karena tadi itu ada macam-macam ini. Reses kan saya sebut ini hanya salah satu tunjangan yang mereka terima ya. Ada lagi perjalanan ke daerah dan sebagainya, masih banyak jumlahnya itu. Nah, balik lagi ke berita di Reuters. Meskipun Indonesia ini merupakan negara yang kaya dengan komoditas dan merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara serta masuk menjadi anggota G20. Ini G20 ada negara-negara dengan pendapatan dengan perekonomian terbesar di dunia. Bank Indonesia mengatakan puluhan juta orang Indonesia itu masih hidup dalam kemiskinan. Nah, Dasko, maksudnya Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasko, membela kenaikan tersebut dengan mengatakan tunjangan terakhir didasarkan pada periode 2019-2024 dan tidak memperhitungkan kenaikan harga bahan pokok dan biaya transportasi selanjutnya. Jadi ini bukan kenaikan, ini kebijakan yang diputuskan oleh Sekretariat DPR setelah meninjau berbagai aspek, kata Dasko, seraya menambahkan bahwa angka tersebut bukan diusulkan oleh DPR, melainkan oleh sekretariat. Ya, sekretariat mengusulkan tapi kok disetujui kan begitu. Sekretariat ini kan hanya petugas yang kalau pimpinan DPR menyatakan tidak ya tidak lah ya gitu ya. Kalau pimpinan DPR menyatakan iya iya. Dasko yang juga merupakan politisi senior di Partai Gerindra, pimpinan Presiden Prabowo Subianto, mengatakan DPR sedang mengembangkan mekanisme pelaporan digital untuk memastikan transparansi pelaporan yang akan terbuka untuk umum. Nah, ini keterangan dari Dasko. Dan ini ternyata kemudian ada komentar dari pengamat ini ya, dari Forum API, Lucius Karang, yang juga dikutip oleh Reuters. Rasanya seperti orang Indonesia diprank. Kami puas dengan penghapusan tunjangan perumahan, tetapi nyatanya tunjangan fantastis lainnya telah muncul. Rupanya ini tadi judul yang dimuat oleh Malay Mail ini menggunakan statement dari Lucius Karus ya. Kayaknya memang di prank rasanya ya.
Kemarin ketika demo besar-besaran dan kemudian tunjangan itu batalkan kan, tunjangan perumahan itu yang tadinya itu 50 juta per bulan, sekarang dikatakan bahwa 50 juta itu, dan itu hanya diterima sampai Oktober. Kalau soal statement yang di prank itu sebenarnya saya juga membaca di Kompas itu ya, yang diwawancarai juga Lucius Karus, yang judulnya itu artikelnya Formasi Singgung Tunjangan Rumah Dihapus Tapi Dana Reses Anggota DPR Naik. Beritanya begini, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai masyarakat terkena tipu atau prank dengan kenaikan dana reses anggota DPR menjadi 702 juta. Nah, 702 juta ya, bukan 700 juta ya. Lucius beralasan kenaikan dana reses itu baru diketahui publik setelah masyarakat merasa puas karena tunjangan perumahan anggota DPR dihapus sesuai demo besar pada Agustus 2025 lalu. Kita seperti kena prank massal dari DPR. Kita dibikin puas dan senang karena tunjangan perumahan dihapus, tetapi lepas dari pantauan kita, tunjangan fantastis lain muncul dan tak dianggap masalah oleh anggota DPR sendiri. Itu kata Lucius Karus yang dihubungi hari Ahad kemarin, tanggal 12 Oktober 2025. Lucius menyebutkan bahwa ia bisa memahami mengapa anggota DPR tidak protes ketika uang tunjangan perumahan yang 50 juta dipotong. Dengan tunjangan reses sefantastis ini kita jadi paham kenapa DPR tidak menangis kehilangan 50 juta per bulan dari tunjangan perumahan, kata dia. Ya benar sih. Karena saya tadi sudah hitung ya, kalau 50 juta per bulan itu kali kali 60 bulan, itu kan 5 tahun masa jabatan kan 60 bulan, itu kan berarti hanya 3 miliar. Sementara ini untuk 1 tahunnya saja itu angkanya bisa sekitar 3,5 miliar lebih. Jadi kalau kali saya sebutkan tadi, kalau kali 5 tahun satu periode masa jabatan ya 17,5 miliar jumlahnya. Jadi cemen duit 50 juta itu. Makanya saya menyatakan angka 100 juta itu kecil ya buat mereka. Nah, kenapa ini jadi masalah? Karena walaupun kata Dasko itu kan ini bukan untuk anggota dewan ya, ini untuk biaya mereka bertemu dengan para konstituen, menjaring aspirasi konstituen gitu ya. Ini karena soal pelaporannya yang jadi masalah itu, pelaporan pertanggungjawaban itu. Selama ini itu pertanggungjawabannya itu hanya kepada fraksi dan kepada para konstituennya. Dari konstituen mana ada laporan semacam ini ya. Nah, ia menilai, kata Lucius Karus, kegiatan anggota DPR ini selama masa reses hanya memenuhi kewajiban administrasi dan tidak wajib. Banyak juga yang memang saya tahu tidak melakukan reses ya ke daerah itu. Tanpa ada laporan yang jelas dan rendahnya pengawasan dari masyarakat, tunjangan reses ini rawan disalahgunakan, bahkan bisa masuk ke kantong pribadi anggota dewan. Kalau sebelumnya malah saya membaca laporan ICW dan sebagainya, itu mereka tadinya banyak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh pemerintah daerah. Jadi kalau forum-forum ketemu konstituen, ya mereka bisa itu memanfaatkan forum yang dibuat oleh pemerintah daerah. Tapi banyak juga yang memanfaatkan itu fasilitas-fasilitas dari kementerian dan lembaga gitu di daerah yang sedang melakukan kegiatan di daerah pemilihannya. Jadi nggak benar kalau uang sekitar 700 juta sekali jalan itu kemudian habis untuk kepentingan para konstituennya. Saya tahu ada beberapa anggota DPR yang melakukan hal itu, memanfaatkan itu semaksimal mungkin karena buat mereka itu dilakukan ini merupakan kampanye awal gitu. Jadi nantinya mereka nggak perlu kampanye lagi. Mumpung dapat duit dari pemerintah ya, dari tunjangan DPR, dan kemudian mereka berkampanye, dan ini membuat hubungan mereka, engagement mereka dengan daerah konstituennya itu sangat kuat. Tapi itu hanya sebagian kecil, mayoritas tidak melakukan itu. Nah, ini saya masih mengutip Lucius Karus. Dia menyatakan pantas saja mekanisme pertanggungjawaban dan reses itu dibikin selonggar mungkin. Ya supaya uang dengan nilai fantastis itu bisa diakali. Kelihatan banget reses dimanfaatkan untuk kepentingan menambah pundi-pundi pendapatan anggota. Nah, kapan ini mulai naik? Kalau tadi Reuters kan sebutnya mulai 3 Oktober ya. Tapi di Kompas, Dasko mengatakan bahwa kenaikan reses itu baru mulai berlaku sejak Mei, gitu ya. Jadi sebelum ribut-ribut Agustus kemarin, jadi sudah mulai gitu. Dan yang cukup menarik ini, ternyata pada Agustus kemarin itu ketika ribut-ribut berlangsung itu, dana itu sempat salah transfer, jumlahnya itu jauh lebih besar. Jadi anggota DPR itu sudah menerima masing-masing 756 juta untuk biaya reses tadi itu. Nah, ternyata kata dia ini kelebihan sebanyak 54 juta. Dan kata Dasko, dana kelebihan 54 juta itu ditarik kembali dan tidak masuk ke rekening para anggota dewan. Itu katanya kenapa bisa terjadi karena ada kesalahan, ada salah persepsi. Sebab sebelumnya memang ada wacana untuk menaikkan dana reses DPR RI dari 702 juta menjadi 756 juta.
Namun wacana itu dibatalkan imbas demo besar-besaran pada Agustus lalu. Jadi cuman selisih 54 juta ya dibatalkan. Nah, saat itu masyarakat menolak adanya tunjangan perumahan anggota dewan di tengah efisiensi pemerintah. Meski sudah disepakati bahwa kenaikan itu batal, rupanya Sekretariat Jenderal tetap mentransfer dana reses sebanyak 756 juta. Ini memang terlalu bersemangat ya Sekjen ini. Ada apa ya kok baik sekali ya ke Sekretariat Jenderal itu mengusulkan kenaikan dan kemudian mentransfer yang lebih besar dari jumlah yang seharusnya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini banyak didoakan masuk surga ini para sekretariat jenderal DPR ini oleh anggota DPR yang mendoakannya ya, bukan rakyat ya. Kalau rakyat dipastikan sebel karena kok diam-diam ternyata sekretariat jenderal itu kayak menurut versi Dasko ya, yang mereka yang mengusulkan kenaikan itu. Makanya saya tadi menyatakan ini kalau doanya para anggota DPR ini makbul, bisa masuk surga semua ini orang sekretariat DPR, terutama pasti Pak Sekretaris Jenderalnya ya, karena mereka luar biasa berbaik hati menaikkan tunjangan reses ini, biaya reses ini dari semula 400 juta jadi 700 juta, bahkan kemudian bahkan rencananya dinaikkan menjadi 756 juta, tapi gara-gara ada demo besar kemarin kemudian dibatalkan. Yang 54 juta ya, bukan yang 702 juta yang dibatalkan. Yang 702 juta masih terus berlangsung. Jadi sekali lagi nggak salah kalau Lucius Carlos menyebutnya di prank ini, banyak yang bangga pada waktu itu karena berhasil membatalkan tunjangan DPR ini yang kan disebutkan pada waktu itu yang dibatalkan bukan hanya uang sewa rumah 50 juta per bulan tapi juga tunjangan-tunjangan lain ini. Ini diumumkan kan setelah muncul ribut-ribut beberapa anggota dewan yang rumahnya juga kemudian dijarah dan pernyataan-pernyataannya dianggap menyakiti hati rakyat dan kemudian mereka itu di nonaktifkan dari DPR. Kalau dari Partai Nasdem ada 2 orang, yakni Ahmad Saroni dan kemudian Nafa Urbah. Dari PAN ada 2 orang, yakni Eko Patrio dan kemudian Uya Kuya. Dan sementara dari Golkar, ini Wakil Ketua DPR, Adis Kadir gitu yang dinonaktifkan dan lihat mereka juga dicopot dari jabatan mereka ya. Kalau di Ahmad Saroni Wakil Ketua Komisi 3, sementara Adis Kadir yang tinggi Wakil Ketua DPR loh ya. Jadi kemarin itu hanya sekedar untuk meredam kemarahan masyarakat, tapi diam-diam ternyata kemudian mereka menaikkan jumlah transfer dana untuk reses yang jauh lebih tinggi dibandingkan transfer biaya sewa rumah dan juga tunjangan-tunjangan lainnya. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.